Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Yudalis Karlina dari Prodi PGSD kelas A. Saya akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Jawabannya adalah, pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan karena sains tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga proses memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, penyelidikan, dan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran membantu guru mengorganisasi kegiatan belajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, dan jika guru tidak menggunakan pendekatan yang tepat, maka pembelajaran menjadi berpusat pada guru, dan siswa cenderung menghafal konsep tanpa memahami proses ilmiah. Keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah tidak berkembang optimal. Motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran menjadi rendah. Tujuan pembelajaran IPA yang menekankan sikap ilmiah dan keterampilan proses sains sulit tercapai. Pertanyaan kedua, dari 4 karakteristik materi IPA yaitu faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif, manakah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, pengetahuan metakognitif adalah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis. Alasan saya yaitu, pengetahuan metakognitif berkaitan dengan kesadaran siswa terhadap cara berpikir, strategi belajar, dan kemampuan mengontrol proses belajarnya sendiri. Aspek ini lebih bersifat internal dan reflektif, sehingga sulit diamati hanya melalui soal pilihan ganda atau uraian. Pengukuran metakognitif lebih tepat menggunakan jurnal refleksi, wawancara, observasi, dan portofolio atau asesmen diri. Sedangkan pengetahuan faktual, prosedural, dan konseptual relatif lebih mudah diukur melalui tes tertulis, karena dapat diwujudkan dalam bentuk pertanyaan yang memiliki jawaban yang jelas. Nah, soal ketiga yaitu, komponen apa saja yang harus ada dalam model pembelajaran IPA SD? Komponen modul pembelajaran IPA SD umumnya meliputi identitas modul, mata pelajaran, kelas atau fase, materi, alokasi waktu, CP atau capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Proses pelajar Pancasila yang dikembangkan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, metode, model, dan pendekatan pembelajaran media sumber belajar, dan lembar kerja peserta didik LKPD atau asesmen yang di dalamnya ada 3 yaitu diagnostis, formatif, sumatif, pengayaan, dan remedial refleksi guru dan siswa, daftar pustaka, serta lampiran bila diperlukan. Pertanyaan nomor 4. Deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan pembelajaran IPA. Dua model pembelajaran dapat dikombinasikan sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya, menggabungkan Problem Based Learning atau PBL dan Discovery Learning pada materi siklus air. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu orientasi masalah PBL. Guru menampilkan video tentang banjir dan kekeringan. Siswa diminta mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan kedua, merumuskan pertanyaan PBL. Mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi? Nah, nomor 3, penyelidikan dan penemuan konsep discovery learning. Siswa melakukan pengamatan gambar atau percobaan sederhana tentang penguapan dan kondensasi, mengumpulkan data dan menemukan sendiri tahapan siklus air. 4. Mengolah dan memverifikasi hasil discovery learning. Siswa mendiskusikan hasil pengamatan dan mencocokkan dengan. Kelima, menyusun solusi masalah atau PBL. Siswa merumuskan cara mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air. 6. Presentasi dan refleksi. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan penguatan konsep. Dengan cara ini, PBL digunakan untuk membangun konteks masalah, sedangkan discovery learning digunakan untuk menemukan konsep ilmiah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5. Menurut Anda, model pembelajaran apa yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD? Menurut saya, Problem Based Learning atau PBL merupakan salah satu model yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD. Alasan saya yaitu,
Yang pertama, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Siswa belajar mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisis data, dan menyusun solusi. Mendorong siswa bertanya, berargumentasi, dan mengevaluasi berbagai kemungkinan jawaban. Mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi ilmiah. Contohnya, pada materi pencemaran lingkungan, siswa diminta mencari penyebab sungai kotor di sekitar sekolah dan merancang solusi yang dapat dilakukan. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep IPA, tetapi juga belajar berpikir kritis kritis dalam memecahkan masalah. Kesimpulannya yaitu model Problem Based Learning atau PBL sangat efektif dalam pembelajaran IPA SD karena mampu mengintegrasikan penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan kemampuan berpikir kritis secara bersamaan. Cuma itu jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.